Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Mujafar SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Mojolaban. Yang saya hormati Ibu-Ibu Guru SMA Negeri 1 Mojolaban. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa PBG Praja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dapat kita terima di hari yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Guru dalam acara perencanaan untuk plan study, lesson study ke depan. Nah, untuk acara yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di kelasnya selama proses pembelajaran berlangsung. Monggo, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk permasalahan di kelas yang saya ajar, yaitu kelas 10 MIPA 5, itu anaknya mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda ya. Ada yang aktif sekali, ada yang suka jahil dengan temannya, kemudian ada yang pasif, pendiam, kalau ditanya jawabnya lama, ada juga yang serius. Jadi macam-macam karakter dari anak 10 MIPA 5, tidak jauh berbeda dengan 10 MIPA 1 yang kemarin dipakai buat lesson study. Mungkin masukan saya yang dipakai buat lesson study ke 10 MIPA 5. Mungkin ada ibu lain yang berpendapat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di kelas 10 A5, di mana anak-anaknya itu sering keluar ke kelas pada waktu saya mengajar. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Boleh ikut menambahkan ya. Saya mengajar di 10 MIPA 5 itu memang ada beberapa anak yang dia sangat pasif ya. Kalau kita latihan soal misalnya itu harus ditunjuk-tunjuk lah, harus diparani lah, harus disuruh-suruh yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Wong perintahnya kan sama, maksudnya ayo kita mengerjakan soal ini, tapi dia kalau nggak didatangi itu juga nggak bakal. Itu pun juga action aja, buka buku, habis itu nanti kita pindah, dia juga ngobrol lagi atau aktivitas yang lain. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Terima kasih. Apa ada masalah-masalah belajar yang lain dari kelasnya masing-masing? Sudah cukup? Baik, mungkin dari hasil diskusi tadi lebih dominan permasalahan belajarnya ada di kelas 10 A5. Nah, bagaimana? Apakah kita sepakati untuk kelas yang akan digunakan untuk lesson study ke depan adalah kelas 10 A5? Iya. Jadi untuk kelas yang akan digunakan untuk lesson study kelas 10 A5. Baik, untuk acara yang kedua itu adalah menentukan model atau strategi pembelajaran yang tepat yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di 10 A5. Monggo, apakah ada saran ataupun masukan-masukan terkait dengan masalah belajar tadi? Saya persilakan. Tadi kan masalah anak belajar ya, berarti kita ini kalau menurut saya sih, kita bagaimana guru bisa membuat anak itu fokus ataupun dia beraktivitas yang ada hubungannya dengan belajar, dengan bahagia mungkin ya. Mungkin selama ini metode yang kita gunakan juga kurang menarik bagi mereka. Jadi saya kira mungkin kita pilih metode atau model atau pendekatan dalam pembelajaran. Saya kira itu. Mungkin yang lain mau menambahkan sih. Mungkin kalau menurut saya nanti pendekatannya pakai pendekatan pembelajaran berdiferensiasi saja ya, karena gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian kalau metodenya melihat dari materinya dulu, materinya. Jadi nanti materi itu cocoknya pakai
metode pembelajaran seperti apa, atau pendekatan saintifik atau model PBL atau yang lainnya. Inti masalahnya tadi kan ada banyak yang beraneka ragam ya, di IPA 5 ya. IPA 5 kan tadi katanya ada banyak tipe anak yang cara berpikirnya, cara belajarnya berbeda-beda. Terus ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang suka keluar kelas, ada yang suka jahilin teman-temannya gitu. Dan kita analisis itu kan mungkin karena gaya belajar yang berbeda-beda dan tidak terfasilitasi, sehingga mereka itu melakukan kebandilan ya, sebagai bentuk protes atau mungkin sebagai bentuk pelampiasan karena mereka itu stres dengan situasi yang tidak seperti mereka kehendaki. Ya tadi itu sepertinya kalau misalnya ada kegiatannya itu langsung praktek di lapangan gimana Bu? Bisa, ini hewannya yang besar-besar. Oh besar-besar, gajah gitu ya. Ini monggo nanti didiskusikan. Yang jelas berdiferensiasi ya, berarti yang audio nanti difasilitasi. Jangan-jangan yang beling-beling itu, yang ular-ular itu karena mereka itu kinestetis dan tidak terfasilitasi, yang harusnya bergerak-gerak tidak terfasilitasi, maka nanti silakan. Dan ini sangat menyenangkan. Monggo. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Ini lebih setuju aja ya, dan menurut saya juga IPA 5 itu yang beberapa banyak anaknya itu memang agak pasif gitu. Jadi kalau misal diberikan pembelajaran yang modelnya itu permainan belajar seperti itu, mungkin bisa meningkatkan keaktifan siswanya biar yang pasif jadi semua ikut nimbrung gitu. Mungkin ada yang lain dari teman-teman punya ide apa? Saya ingin menambahkan kalau dari saya itu ada ide itu menggunakan model TGT, Team Group Turnamen. Siswa kan diberi LK bekerja, dan di situ kan akan tersedia beberapa soal yang bisa dijawab oleh siswa. Nah itu nanti soalnya itu nanti dari satu pertanyaan itu bisa dijawab secara perwakilan dari kelompoknya seperti itu, secara bergantian. Jadi nanti sistemnya tuh siswa maju ke depan terus menjawab, dari perwakilan kelompok itu menjawab ini salah satunya jawabannya apa, itu kan bergantian dari seluruh kelompok. Jadi nanti jawabannya itu satu soal itu ada beberapa jawaban seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Baik, tadi ada saran dari Bu Karni untuk pembelajaran dan strategi pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi karena mengingat heterogennya cara belajar kelas 10 IPA 5. Selanjutnya ada saran dari Mbak Rosida untuk melaksanakan model TGT, Teams Games Turnamen, karena mengingat siswa kelas 10 A5 ini cukup pasif dari kegiatan observasi. Nah, baik, saya akan tetap membuka. Apakah ada saran dengan masukan lain mengenai model yang tepat atau strategi yang tepat untuk pembelajaran kita untuk kelas tadi nanti? Monggo. Usulan dari TGT tadi coba disampaikan skenario-nya seperti apa, nanti kita diskusikan sesuai enggak untuk mengobati keadaan anak yang seperti itu, rumah seperti itu, dan efektif apa tidak. Nanti kan kita bisa, karena tidak semua model itu baik untuk suatu situasi kan ya, situasi, dan kita cari yang paling bagus. Kalau dari diskusi kami tadi, tim game turnamen ini siswanya kan sudah diberikan pembelajarannya di awal dengan sesuai gaya belajarnya masing-masing. Nah, kemudian kan juga diberikan LK dari guru modelnya. Nah, di situ nanti ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan awal di LK, itu nanti dari beberapa soal yang sudah disajikan itu dari guru modelnya kan memberikan beberapa susunan huruf, beberapa huruf yang masih berpencar. Terus nanti kalau mereka menjawab itu di depan kelas itu cepat-cepatan atau rebutan itu nanti disusun kata jawaban dari soal yang diberikan itu. Dan dari situ nanti setiap
siswa dari perwakilan Bapak itu cepat-cepat ke depan untuk menjawabnya. Nah itu meskipun tidak benar jawabannya, tapi seluruh siswa itu akan merasakan bahwa dia itu sudah berusaha untuk menjawab dengan menyusun jawaban yang sudah mereka ketahui, sudah mereka cari. Itu bagaimana? Berarti TGT-nya di presentasinya ya? Di akhir. Kan nanti di awal pembelajaran itu kita kasih kayak pemantik sebentar gitu Pak. Terus nanti langsung dikasih LK untuk mengerjakan LK. Jadi nanti di LK-nya itu ada gambar yang tergolong mamalia yang mana, yang aves yang mana, seperti itu. Kemudian ada ciri-cirinya, dan mereka nanti menganalisis untuk diskusi kelompok terlebih dulu sekitar 10-15 menit. Kemudian nanti LK-nya dibahas bersama dengan gurunya. Nah nanti jadinya dibahas satu persatu dengan kayak mereka itu seolah-olah presentasi tapi dengan panduan saya gitu Pak. Jadi nanti kalau ini di nomor berapa, ini di nomor ini, terus nanti apakah benar mamalia itu punya kelenjar susu seperti itu, apakah benar dia hanya ovipipar, apakah vivipar seperti itu. Jadi nanti dengan arahan guru, tapi mereka tetap mengutarakan isi LK-nya gitu Pak. Masih seperti itu untuk pengetahuan awalnya sebelum melaksanakan game-nya. Menurut saya seperti itu. Ya, terus. Saya boleh izin menambahkan, jadi kenapa presentasinya itu hanya berupa diawali dengan panduan guru, karena mengingat dari observasi kami, ketika siswa itu diajak atau dilatihkan untuk proses pembelajaran presentasi itu cenderung hanya beberapa anak yang terlibat aktif, dan mereka hanya cenderung membaca jawaban tanpa mengetahui makna dari jawaban yang mereka sampaikan. Nah, oleh sebab itu di sini untuk melatihnya itu kami menggunakan tingkat capaiannya mereka yang masih berbeda-beda tersebut, sehingga guru di sini berperan sebagai scaffolding untuk membantu ketercapaian siswa yang masih berbeda-beda tersebut. Gitu. Oke, itu pendapat dari saya. Mungkin apa ada tambahan lain dari Bapak Ibu guru? Kalau di fisika itu ada kayak semacam aplikasi namanya Pet Colorado. Mungkin biologi juga ada di situ ya. Mungkin bisa ambil di situ, nanti bisa download aplikasinya, nanti di-share ke anak. Jadi misalnya Pak Fisika ya Pak ya, mempelajari gaya, nanti di situ ada kalau masanya ditambah, anak tinggal nambah pakai kayak itu. Mungkin itu coba Pet Colorado kalau di fisika. Mungkin kan IPA itu ya. Biologi dunia juga. Iya. Semacam praktikum tapi online. Nah, gitu virtual. Berarti sudah punya solusi kan, kalau yang kinestesis pakai itu. Oke, mungkin apakah bisa disepakati untuk model pembelajarannya atau ada sanggahan lain? Kira-kira ada nggak model lain yang kira-kira lebih menantang? Tapi kalau kita sudah mau coba itu ya nggak apa-apa, coba itu saja dulu. Coba itu saja itu ya. Oke, mungkin kita akan mencoba untuk lesson study ke depan menggunakan model TGT dengan proses pembelajarannya berdiferensiasi menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Tadi ada audio, visual, dan juga kinestetik. Kemudian yang audio dan visual bisa menggunakan link YouTube, yang visual bisa ditambahkan dengan buku paket, dan kinestetik tadi ada saran dari Bu Retno menggunakan Pet Colorado gitu. Nah baik, untuk selanjutnya kita akan membuat RPP secara bersama agar proses perencanaan ini kita sepakati bersama. Oke baik, mungkin Mbak Lisa bisa menuliskan nanti ya hasil diskusi RPP kita. Selanjutnya kita akan menentukan guru model dari hasil dokumen perencanaan yang telah kita susun bersama-sama tadi. Monggo mungkin ada usulan siapa yang akan menjadi guru model di lesson study kali ini. Saya persilakan. Kemarin sudah disepakati bahwa yang menjadi guru model untuk pertama kali adalah Mbak Dwi ya. Dan Mbak Dwi siapkan. Jadi untuk guru modelnya pembelajaran yang vertebrata ini adalah Mbak Dwi. Yang lain berarti mungkin. Setuju lah. Baik, disepakati secara bersama-sama untuk guru modelnya adalah Mbak Dwi. Selanjutnya, karena kami terbatas dalam mengetahui karakteristik peserta didik, mungkin dari Bapak Ibu guru ada
anak titipan kepada guru model yang sekiranya nanti memerlukan perhatian khusus ketika proses pembelajaran. Monggo kami membutuhkan syarat tersebut. Kalau 10 MIPA 5 yang aktif itu Ari. Oke. Berarti Arif Nugraha. Ari Nugraha. Oke, terus berarti besok Pak saat konferensi pers ditekankan ada beberapa anak yang jadi titipan itu tadi punya masalah apa saja. Satu, yang kedua adalah fokus kita berarti kan mengaktifkan anak dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran ini jadi aktif. Berarti kita harus mengamati juga anak-anak yang lihat paling pasif di kelas itu, jadi fokus. Tapi intinya mayoritas pasif kok ya. Iya, karena mayoritas pasif berarti semua diperhatikan semua, cuma karena ada anak-anak yang mayoritas pasif, yang beberapa anak kemudian jahil gitu kan. Yang jahil itu yang perlu diperhatikan biar jahilnya itu terarah, yang pasif biar teraktif gitu ya. Oke, berarti besok perlu disampaikan saat konferensi pers biar para observer memahami kondisi ini ya. Baik, kita sampai di penghujung kegiatan plan. Jadi saya izin menyampaikan kesepakatan yang telah kita rencanakan bersama-sama untuk kelasnya dari kelas 10 A5 karena memperhatikan keberagaman gaya belajar siswa dan juga mayoritas siswanya itu pasif. Kemudian selanjutnya kita menentukan model pembelajarannya, itu adalah menggunakan TGT yang harapannya nanti bisa mengaktifkan seluruh siswa dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ditetapkan untuk guru modelnya itu ada Mbak Dwi, dan selanjutnya ada anak-anak titipan, diantaranya adalah anak-anak yang aktif dalam hal jahil kepada temannya dan juga terlalu pasif. Nah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan kegiatan plan pada siang hari ini. Semoga untuk kegiatan berikutnya yaitu DU dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita masing-masing. Sekian dari saya selaku moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Munjalaban, Bapak Munjabar SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret. Yang saya hormati Ibu Muzazina selaku Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan FKIP Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Ibu Sukatni SPD selaku Guru Pamong. Dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Munjalaban, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa PPL PPG Prajabatan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul pada kesempatan conference lesson study pada pagi hari ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan conference pers lesson study ini, saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada guru model untuk menyampaikan hasil rencana plan pada pertemuan sebelumnya kepada Bapak Ibu observer nantinya. Monggo saya persilakan kepada guru model. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu. Saya di sini sebagai guru model untuk pembelajaran lesson study hari ini, dan kami akan melaksanakan lesson study pada 10 MIPA 5. Nah, untuk kenapa dilaksanakan lesson study di MIPA 5 itu karena setelah pengamatan dan diskusi pada kegiatan plan kemarin beserta observer itu, kebanyakan keluhannya itu karena siswanya dominan pasif, dan tapi ada beberapa anak juga yang
dia tuh kayak suka menjahili temannya gitu. Jadi dia bukan yang aktif untuk pembelajaran, tapi ya hanya dia tuh mengganggu temannya. Dia anaknya jahil seperti itu. Namun dominan memang anak-anaknya itu banyak yang pasif. Kemudian untuk pembelajarannya, kami menggunakan pembelajaran berdiferensiasi nanti berdasarkan gaya belajar. Jadi siswanya berkelompok berdasarkan gaya belajar yang sudah diobservasi. Kemudian menggunakan model TGT atau tim game turnamen. Jadi nanti melaksanakan gamenya itu susun kata, nama-nama, animal berdasarkan jawaban yang berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh guru model. Dan di sini juga ada beberapa siswa titipan yang sangat aktif, yang suka menjahili temannya itu tadi. Namanya adalah Ari. Dia tuh suka ya nyeleweng kadang seperti itu. Dia biasanya kan siswa yang seperti itu mencari perhatian gitu ya Pak Bu. Jadi mohon untuk perhatiannya yang khusus gitu. Kemudian juga ada yang dia terlihat memang dominan pasif, cuma dia ada yang terlihat yang pasif banget gitu ya, itu namanya Galuh. Jadi nanti juga butuh untuk perhatian khususnya. Dan juga ada yang namanya Dendin, itu dia sering berkeliaran gitu di waktu KBM gitu. Jadi nanti 3 anak itu mohon untuk perhatian yang khusus. Dan untuk anak-anak yang lain nanti diperhatikan juga, karena tujuannya adalah untuk mengaktifkan kelas, karena itu tadi yang kelasnya kurang aktif, dia anak-anaknya isinya dominan yang pasif-pasif seperti itu. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada guru model. Baik, untuk selanjutnya mohon bantuan kepada para observer nantinya ketika proses pelaksanaan dulu di kelas 10 MIPA 5. Kurang lebihnya proses konferensi ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baik pengucapan maupun perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Kelihatannya juga sehat-sehat ya ini ya? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya boleh dipimpin juga. Kita siap, gerak. Doa mulai. Doa mulai. Ya. Karena minggu yang lalu ada yang masih ingat nggak belajar animalia tentang bab? Ya, invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, betul. Berarti kalau gitu, kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai invertebrata, berarti hari ini kita belajar mengenai vertebrata. Kalau invertebrata itu tidak punya tulang belakang, berarti vertebrata ya memiliki tulang belakang. Pintar. Berarti memiliki tulang belakang. Kalau ibu tanya hewan-hewan di sekitar kalian yang kalian pelihara atau yang apa yang ditemui gitu, yang vertebrata, ada yang bisa menyebutkan? Sapi, betul. Kucing, ya. Terus? Kamu pelihara tikus? Ya, tikus itu vertebrata. Ya benar sih, tikus. Terus? Iya, anjing. Ikan juga ya. Jadi juga ada yang di darat, ada yang di air. Nah, vertebrata itu ada berapa kelas? Ya, dibaca belum? Ada? Ada yang tahu kelasnya apa aja? Bawa buku paket semua enggak? Ya. Jadi ada 5 kelas. Dan yang paling bawah adalah kelas Pisces. Kemudian yang hidup di 2 habitat? Amfibi. Kemudian
hari ini biar kalian ada gambaran gitu. Kegiatan hari ini adalah kita akan mengerjakan nanti berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi di grup kalian semua ya. Nanti berkelompok untuk menyimak video YouTube yang sudah Ibu share juga. Nanti berdasarkan kelompok itu kemudian mengerjakan LK atau lembar kerja nanti. Kemudian kita bahas dan Ibu bantu gitu ya, biar kalian makin paham, makin ngerti gitu. Jadi ini udah dibaca sekilas-sekilas lah ya. Nah untuk melatihnya langsung berkelompok dulu sesuai ini kelompoknya yang kemarin. Kelompok 2 sebelah mana kelompok 2? Oh iya. Yang lagi beda loh, bukan umat loh ya. Itu teman-teman tulang rawan. Jadi contohnya yang tulang rawan itu di situ juga ada gambarnya ya. Apa tuh? Yang besar itu? Hiu. Jadi tulang rawan itu ciri-cirinya nanti apa namanya? Insangnya itu terlihat gitu ya. Contohnya adalah hiu itu tadi. Untuk yang kayak nila, kayak koi, arwana itu berarti bertulang ya sejati yang bertulang keras. Oke, sudah paham apa belum atau ada yang mau ditanyakan? Tanya aja, nggak apa-apa, nggak gimana nih. Yang bingung dari yang kadang, bedain apa, boleh tanya. Tanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti kita ke kegiatan selanjutnya adalah ya. Soalnya aku punya beberapa pertanyaan dan ini ibu punya segerbong kata ya, huruf. Gamenya adalah susun kata. Nah ini nanti ada beberapa huruf acak gitu ya, dari A sampai kayaknya Z nggak ada sih, tapi beberapa banyak di sini sesuai jawaban-jawaban yang dari pertanyaan ibu.
Kemudian kalau nggak tahu bingung gitu ya, boleh diskusi dulu dengan kelompoknya. Ini apa ya, ini apa jawabannya gitu biar nggak salah, oke? Sudah paham? Ada yang ditanyakan nggak? Gamesnya oke, udah siap semua? Are you ready? Ini Bu. Pertanyaan pertama. Semuanya fokus, udah ada perhatian yang bakal maju ya? Ditunjuk sama kelompoknya. Siap nggak ya? Nanti yang belakang tuh dikasih jalan biar sat-sat gitu. Oke, disimak pertanyaan yang pertama. Kan nggak? Yang gampang-gampang aja dulu ya. Apa saja hewan yang termasuk ke dalam amfibi? Nanti ditempel semua boleh. Ini tak biar nggak sobek ya. Satu hewan aja loh ya, jangan dibawa semuanya. Oke, ini kita bahas dulu yang ada di papan tulis ya. Ini semuanya menjawab kata. Adakah amfibi yang lain selain kata? Tidak, salah benar. Terus punya kata saudaranya? Betul. Mungkin nggak nemu ya karena. Tadi ciri-ciri khususnya apa tadi kulitnya? Kata juga doang. Ya, berlebih. Terus? Ya, tekstur kulitnya ya berarti. Dan hidup di dua ya. Oke, ini pokoknya yang tadi sudah maju, nggak boleh maju lagi di kelompoknya ya, gantian. Sekarang ganti pertanyaan, sudah siap apa belum? Ini boleh, ini boleh. Boleh ya? Pertanyaan yang kedua. Oh iya, boleh ambil dari tangannya di sini saja, nggak apa-apa ya. Kalau di sini udah nggak ada. Apa saja? Selanjutnya adalah apa
Yang Bapak Surabaya siapa? Yang nggak dapat kelompok? 5, oke. Gak apa-apa ya. Kita bahas satu-satu. Tadi pertanyaan Ibu adalah yang terbawa di kelas Empilian tapi ordo Selonia. Penyu Selonia? Ya. Selonia. Ciri-ciri Selonia itu apa sih? Kayak dia kayak bercangkang gitu ya. Penyu dan teman-temannya gitu. Kalau ular Selonia enggak? Ada. Ular itu ordonya? Spermata, pintar. Tadi yang gak keluar siapa? Oke, yang gak keluar ya. Karena kan reptilian kan ada beberapa ordo ya, ada 4 ordo yang ada di planet itu. Kalau kura-kura berarti? Ya, dia Selonia. Berarti yang betul adalah penyu dan kura-kura. Yang jawab penyu dan kura-kura kelompoknya siapa? Kelompok berapa ini? 4, terus? Sama 2. Yang lain juga dapat ya, karena udah berani maju ya. Oke, kalau gitu bonus 5 menit ya. Kalau gitu Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dari kata Ibu yang tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah melaksanakan dulu dari lesson tadi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu observer yang telah melaksanakan observasi terhadap siswa-siswa di 10 MIPA 5 dari model belajar yang dilaksanakan oleh guru model. Baik, untuk acara C pada pagi hari ini, sebelum kita menyampaikan hasil observasi, saya berikan kesempatan kepada guru model untuk menyampaikan pelaksanaan proses pembelajaran pada hari ini. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu guru dan moderator. Tadi yang langsung saja yang saya rasakan selama menjadi guru model tadi 2 jam pelajaran di kelas IPA 5 tadi cukup sesuai dengan rencana saya. Mungkin tadi ada yang beberapa yang ingin saya katakan mengenai materinya tuh agak yang ada terlewat gitu ya, karena ada agak gugup gitu waktu awal tadi. Tapi untuk pelaksanaan dari intinya itu kan pas kuis tadi itu sudah sesuai harapan saya. Sudah, menurut saya siswanya juga sudah cukup antusias dari bayangan saya gitu. Itu dulu dari saya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada para observer untuk menyampaikan hasil observasi dari lesson study kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Mujafar MPD selaku Kepala SMA 1 Mojolaban, Bapak Mungkin dari Ketua MGMP Sukarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen dari UNS dan teman-teman PBG serta Bapak Ibu guru SMA 1 Mojolaban yang luar biasa. Sebelum saya menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, bolehlah saya perkenalkan sebentar. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya terima kasih. Saya dari MGMP Biologi Kota Surakarta diundang dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa hadir dalam lesson study ini. Saya berbahagia sekali karena saya mendapat kesempatan untuk belajar bersama Bapak Ibu guru hebat dan kepala sekolah yang hebat yang ada di SMA Mojolaban ini. Harapan kami ketika saya datang, saya bisa belajar banyak dan mungkin nanti akan saya imbaskan kepada teman-teman saya MGMP betapa luar biasanya ketika kita mengajar dengan kreatif, dengan senang, dengan belajar dengan anak-anak yang luar biasa sehingga nanti bisa mengimbas kepada teman-teman yang lain. Ketika saya hadir pertama kali yang saya lihat sedikit agak tegang karena memang di bagian pendahuluan, tapi
setelah masuk di kegiatan ini sungguh luar biasa sekali. Anak-anak yang tadi saya perhatikan di awal agak diam itu sudah mulai aktif. Jadi saya melihat untuk pembelajaran ini bagi saya sudah menarik dan anak-anak semuanya bisa aktif. Mereka bisa mengekspresikan apa yang dia rasa, dia ingin tahu apa dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Untuk kolaborasinya juga sudah oke. Harapannya ketika kita belajar awalnya senang, nah itu nanti rasa keponya itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau rasa keponya muncul dengan sendirinya, maka sebetulnya tanpa kita minta pun dia akan belajar. Maka fungsi Bapak Ibu model yang saat ini sebagai fasilitator sudah bagus, sehingga untuk kedepannya bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Itu saja, terima kasih sekali kesempatannya. Terima kasih Pak Mujamar, terima kasih Bu Mujahidina dan Pak Sarmanto. Terima kasih Bapak Ibu guru Mojolaban yang luar biasa. Saya mendengar cerita, saya melihat video-video pembelajaran dari SMA 1 Mojolaban. Bapak Ibu gurunya betul-betul luar biasa sekali dalam hal mendampingi anak belajar. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang melihatnya. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Mojolaban, Bapak Mujafar MPD, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, juga rekan-rekan guru biologi baik dari SMA di Sukoharjo dan kepada Ibu MPD Biologi dari Surakarta dan adik-adik mahasiswa BPG yang hebat-hebat ya. Pertama, kami ucapkan terima kasih kami diundang untuk menghadiri acara lesson study ini, sesuatu yang agak jarang dilakukan di pembelajaran kita, walaupun sebenarnya kan sudah lama ya. Dan saya juga pernah melakukannya di tahun 2014-an. Tapi yang tadi saya lihat, di pertama saya mohon maaf karena kedatangan saya, kami perwakilan dari NKB Biologi Kabupaten Sukoharjo. Pertama saya mohon maaf karena datang terlambat, tetapi kami masih bisa melihat, artinya pembelajaran dengan lesson study memperbandingkannya dengan yang lain memang berbeda. Kelihatan sekali keaktifan tiap-tiap individu itu jelas gitu. Dan saya yakin hampir semuanya melihat demikian. Cuma mungkin sedikit yang agak saya komentari ketika ada kuis atau apa ya, pertanyaan-pertanyaan itu sedikit mungkin, walaupun ini mungkin tidak terlalu salah, tetapi ketika kita mendidik karakter itu ada ada sesuatu yang kurang, karena saya melihat itu tidak fair ya, ketika salah satu anak mengambil seluruh kertas, itu kan besar nilainya. Ini kan pembelajaran, sehingga hal seperti itu harusnya tadi bagaimana ya, jangan diperbolehkan. Letakkan kertas itu di tempatnya, silahkan dipilih, bersaing kan gitu ya. Kalau itu kan tadi nggak bersaing ya, itu saja sih mungkin yang kami amati, tapi selebihnya luar biasa. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada guru model yang sudah
memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar. Ada beberapa temuan yang saya amati di awal pembelajaran. Rata-rata yang di dalam satu kelompok itu hanya ada satu laki-laki, mungkin cenderung sungkan untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Seperti tadi ada 2 kelompok, termasuk yang tadi ada kelompoknya Pasa dan Febrian. Tapi setelah masuk pada pengerjaan LK, ternyata mereka sudah mulai mungkin karena penasaran ya. Kalau di awal tadi mungkin hanya mendengarkan, setelah ada LK mereka ada rasa penasaran untuk melihat apa toh yang ada di kertas itu. Akhirnya mereka ikut bersama teman-temannya untuk mengerjakan LK. Berarti mungkin untuk kedepannya ketika saya juga membuat kelompok itu menjadi salah satu pertimbangan bahwa meskipun kelompok dibuat secara acak, mungkin pertimbangan laki-laki dan perempuan lebih diperhatikan juga agar lebih seimbang. Karena tadi yang di dekat jendela itu dominan laki-laki lebih banyak, itu juga yang mungkin paling heboh begitu dibandingkan yang lain. Kemudian treatment yang dilakukan saat pembelajaran luar biasa sekali dengan huruf-huruf yang meskipun itu hitam putih, tetapi karena itu satu huruf satu kertas itu semakin memantik rasa ingin tahu anak-anak dan jiwa kompetitif, dan itu memang sangat dibutuhkan bagi kelas 10 MIPA 5, apalagi saya wali kelasnya. Jadi mungkin keseharian jauh lebih tahu dan bisa untuk menjadi apa istilahnya ya, menjadikan saya lebih paham tentang karakter mereka seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian sama seperti Bu Arin tadi, mungkin dengan kertas yang seperti itu jangka pakainya mungkin tidak terlalu lama. Jadi mungkin besok ketika saya membuat hal yang serupa bisa lebih saya kuatkan itu untuk tipe kertasnya agar bisa digunakan di beberapa kelas. Tadi juga kebetulan saya mengamatinya yang di dekat pintu, ternyata anak-anak yang dari luar kelas itu juga ikut penasaran. Oh, ternyata ada games yang seru dan mungkin belum pernah didapatkan oleh kelas yang lain, dan itu bisa dikembangkan di kelas-kelas yang lain juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, hari ini luar biasa dan bisa menambah pengetahuan sekaligus bisa memberikan semangat kepada saya untuk jauh lebih baik lagi dalam mengajar. Oh iya, satu lagi, ternyata untuk bisa menjadi sosok yang diminati, ternyata memang guru itu harus ekspresif gitu. Ketika gurunya masuk dengan muka yang datar, mungkin juga karena bawaan aduh tadi SKP-nya belum selesai, oh ini tadi ada pekerjaan urusan administrasi dan itu terbawa sampai ke kelas, ternyata mungkin itu cukup bisa terbaca oleh anak-anak yang nantinya juga semangatnya juga tidak se-powerful ketika guru yang di depan itu dengan wajah cerah ceria begitu. Dan tadi sudah saya temukan di guru model, akhirnya anak-anak juga enjoy, tidak takut, dan mereka lebih leluasa untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan dayanya sehingga pagi hari ini kita bisa silaturahim diluangi dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih ini kepada Ibu Dwi Wahyu ya yang sudah tampil ekspresif seperti yang disampaikan oleh teman-teman observer tadi, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman menarik bagi peserta didik. Nah, dari pembelajaran tadi di awal ketika tadi kita belum masuk ke kelas tadi sudah ada beberapa pesan-pesan sponsor tadi ya untuk mengamati beberapa siswa. Salah satunya adalah yang namanya Dindin. Tadi sudah saya cari mana sih yang namanya Dindin. Kebetulan
kebetulan yang orangnya yang besar tuh ya. Jadi menarik di situ untuk saya coba lihat apakah seperti yang tadi pagi diceritakan ataukah seperti apa keadaan siswanya. Saya mengamati dari awal ketika sudah masuk di kelompok, karena tadi ketika masih belajar sebelum membentuk kelompok saya masih mencari-cari gitu, tapi begitu sudah dalam kelompok baru ketemu anak yang bernama Dendi. Lalu saya coba mengamati. Awalnya saya juga cukup terkejut ya. Ketika anak tadi atau si Dendi tadi memulai untuk kegiatan kerja kelompok, dia meminta temannya untuk menulis. Ya, jadi yang menulis itu diminta temannya, tapi dengan ya mungkin karakter. Hal yang dilakukan adalah lempar saja itu pulpennya, noda gitu sampai dengan teman yang diminta untuk menulis. Ya, mungkin juga hasilnya seperti itu. Ya, tetapi begitu selang beberapa saat diminta kembali pulpennya dan dia sendiri yang menulis di kertas tadi. Jadi ternyata tidak seperti yang awal mulai apa namanya ya, dia bisa menyesuaikan dengan temannya. Apakah ini tadi karena kita berada di situ atau karena apa gitu. Jadi betul tadi di awalnya kondisi karakter begitu, dan yang kedua saya amati karakter dari Dending ini namanya kinestetik. Jadi mungkin ini perlu didiskusikan ya. Kita andai kata saya mengajar di sini, saya akan diskusikan si Dending ini dengan teman-teman dari BK, dari konseling. Salah satu ciri dari anak yang apakah ini karena sedikit bergeser ke arah kinestetiknya lebih tinggi, jadi tangan itu tidak bisa berhenti, jadi betul-betul bekerja gitu ya. Jadi kaki getar-getar itu menunjukkan bahwa dia itu memiliki ya ada kecenderungan, kalau mungkin anaknya itu masih di bawah TK ke bawah itu ya mungkin kelompok-kelompok autis lah gitu ya. Tetapi ini karena sudah agak besar ya perlu mungkin ada treatment tertentu yang bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu bimbingan konseling, sehingga kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak, treatment yang bisa dilakukan kalau kita menghadapi anak yang seperti ini tadi. Tapi bagus tadi. Bahkan ada yang menarik juga ketika Dending tadi berdiskusi dengan temannya. Misalnya saja tadi membicarakan tentang habitat mamalia itu di mana. Dia sempat debat dengan anak dua perempuan yang di depannya tadi, saya tidak tahu namanya ya. Ini saya nonton dari 3 dan 4 itu berdebat antara di darat atau di air. Ya. Dia berpendapat di air juga harus gitu, karena ikan itu masih hidupnya di darat, lumba-lumba itu masih hidupnya di darat. Ini gambarnya lumba-lumba. Udah yang sampai sini, udah mana saja lah, ditulis saja. Jadi ternyata si Dending pun itu dia punya inisiatif, tetapi ketika ditekan oleh teman di sampingnya yang laki-laki, siapa tadi namanya, yang di samping yang tadi, untuk menulis dan manut ikuti saran dari temannya tadi, itu tetap ikut. Artinya ini satu karakter yang bisa kita temukan. Anak yang seperti itu pun ketika kita coba atau mungkin karena teman sebagainya ya yang bisa mengarahkan, yang bisa dalam tanda kutip memaksa dia untuk mengikuti keinginan kelompok. Artinya kan, oh ini ternyata dia tidak, meskipun agresif, tetapi ternyata bisa dikendalikan oleh temannya. Artinya kalau kita punya permasalahan dengan anak seperti itu kemudian dibuat kelompok, maka nanti bisa dipertimbangkan anggota kelompok yang bisa menangani ya, yang bisa berpengaruh terhadap si Dending tadi. Nah di kelompok ini malah yang cukup juga di kelompok satu tadi, kelompoknya Dending tadi. Anak yang di samping kanannya Dending, saya cari namanya tadi tidak ketemu gitu. Saya lihat, ide namanya udah kelihatan gitu ya. Nah ini
pendiam tetapi pemarah. Ya. Sampai tadi Ibu Dwi sabar gitu kan. Ya, jadi dia sedikit bicara tetapi ketika bicara ini nadanya marah gitu. Berarti kan ada anak yang seperti Dendin tadi yang karakternya tadi di awalnya tadi adalah tadi ya kinestetiknya dan mudah emosi, tetapi di belakang itu bisa dikendalikan oleh temannya. Yang satu tadi pendiam terus tetapi ternyata ya pemarah. Berarti kan ini menjadi perhatian dan setuju jadi dengan teman-teman pengamat atau observer tadi, distribusi anggota kelompok ya. Nanti kalau saya mengajar pun juga akan coba lihat distribusi dari anggota kelompok untuk diseimbangkan antara gender laki-laki maupun gender perempuan. Berikutnya ini menarik juga ketika di kelompok yang lain belum selesai, di kelompok satu tadi yang dikatakan kelompok yang paling aktif, yang lainnya belum selesai. Jam 8:14 kelompok satu sudah selesai, sehingga beberapa aktivitas yang dilakukan oleh kelompok di sini itu menggunakan HP untuk mencari informasi tentang hewan-hewan yang di sana ya. Bahkan bagus sekali ini, artinya saya melihat anak-anak sekarang HP dibawa ke kelas ketika pembelajaran seperti tadi ya, itu ternyata bukan digunakan untuk main-mainan tetapi sudah sesuai dengan fungsinya. Misalnya saja tadi ada hewan yang namanya kameleon. Nah, itu ya. Dia mencari sebenarnya hewan apa sih kameleon itu? Kemudian ada satu menemukan kameleon itu nama batu baterai. Bukan ini ya kameleon, tetapi bukan itu. Saya cari lagi, oh nama hewannya, bentuk hewannya seperti ini. Lalu berdiskusi lagi, loh, ini namanya seperti itu kan, seperti apa namanya bunglon, tetapi kan khas tertentu kan. Ini kan seperti hewan yang ada di film. Terus dia cari film apa yang ada hewan kameleon tadi. Akhirnya ditemukan satu film yang pernah dia lihat. Oh ternyata yang ada di film ini itu adalah hewannya kameleon gitu. Ini yang menarik, artinya dari situ saya mendapat inspirasi karakter dari anak SMA. Apakah ini karena masih termasuk kesukaannya ya? Itu salah satu hal yang nanti bisa dihubungkan, dikaitkan dengan kebiasaan mereka ya. Jadi supaya kontekstual, mereka suka film ternyata ya. Dan apa yang dia pelajari ini bisa kita kaitkan dengan film yang muncul atau yang sesuai dengan apa yang dari topik di situ. Dan menjadi menarik juga, saya menemukan oh ternyata satu kata itu bisa memiliki beberapa makna. Yang satu tadi hewan, yang satunya batu baterai. Berarti ini bisa digunakan sebagai mungkin pemantik ataukah menjadi pendiferensiasi, dan termasuk ini juga bisa menjadi bahan yang kita siapkan kalau nanti misalnya saya mengajar menemukan ada kelompok yang sudah selesai, kelompok yang lain belum selesai, berarti saya harus menyiapkan tugas tambahan untuk kelompok yang sudah selesai, sehingga diferensiasi itu bisa muncul di sana dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh kelompok yang lebih cepat dan kelompok yang lebih lambat. Ini yang dapat saya lihat dari apa yang tadi terjadi di kelas. Demikian ya, dan saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Ibahi ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di kelas ini. Kemudian yang berkaitan dengan proses riset tadi, alhamdulillah ya, meskipun ini baru PPG ya, proses riset tadi bisa dimulai, artinya sudah mengalami, karena lesson learn itu kan sangat penting sekali. Jadi belajar dari pengalaman itu sangat penting. Misalnya membuka lesson study tadi bagus ya, mulai dari sini, kemudian disiapkan dulu, diinformasikan ya, seperti itulah lesson tadi ya, diinformasikan sebenarnya kita punya masalah apa di kelas tadi, kemudian nanti kita akan membelajarkan apa,
kemudian melakukan pembelajaran kelas bersama dengan bapak ibu pengaman. Nah berikutnya nanti sebagai bahan perbaikan dalam proses riset tadi bagi teman-teman yang ada di SMA 1 modul 8 maupun tempat yang lain disiapkan untuk RPP-nya bagi para observer, ya. RPP-nya bagi para observer ditambah dengan 1 lembar kertas untuk catatan-catatan bagi para observer. Itu masukan saya terhadap proses riset tadi. Yang terakhir ya, dan yang pertama tadi pengamatan, yang kedua ini adalah proses riset tadi. Dan ke depan riset tadi ini menjadi kebudayaan, ya, menjadi budaya. Dengan cara riset tadi bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dan untuk observer. Terima kasih observer sudah mengawali untuk observasinya tadi atau laporan observasinya tadi dengan menyampaikan terima kasih dulu kepada guru model, kemudian merefleksikan apa yang akan saya lakukan dengan melihat pembelajaran tadi. Jadi bukan mengkritisi tadi yang dilakukan oleh guru model seperti ini, harusnya seperti ini, ya. Tetapi dikembali kepada diri observer sendiri, ya. Setelah saya melihat pembelajaran tadi, setelah saya mengobservasi pembelajaran tadi, akan saya terapkan dalam pembelajaran ini di kelas saya, ya, di mata pelajaran saya. Kalau saya mengajar di kelas ini, saya akan melakukan begini-begini, lalu ditutup dengan ucapan terima kasih kepada guru model. Nah ini proses riset tadi di SMA 1 modul 8. Ini kehadiran saya yang ketiga di pelajaran ini. Terima kasih sudah berkembang begitu bagusnya, ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih ke model sudah menampilkan apa namanya sebagai guru yang baik. Ya guru itu kan memang artis, ya, harus bisa apa namanya unsur apapun di depan siswa. Dia tadi sudah bagus, kemudian ekspresif, tidak pernah menampilkan wajah yang sedih walaupun tanggal tua, ya, tapi ini tanggal muda. Jadi adik-adik ini kan masih muda, jadi jangan pernah menampilkan kesedihan di depan siswa karena ini akan berpengaruh. Nah tadi juga sudah ditampilkan seperti itu. Ya, seperti yang disampaikan oleh expert, ini perannya expert, ya, pada itu. Ini guru pamong sekarang. Tadi betul prosesnya sudah bagus. Semua guru model akan suka pasti, gitu ya, karena tidak dikritik sebetulnya, ya. Lesson study itu tidak mengkritik guru, tetapi proses pembelajaran supaya lebih bagus. Seperti tadi ada siswa-siswa yang bermasalah di awal. Nah tadi ada Ari, ada Galuh, ada Dandi. Nah ternyata banyak temuan yang menarik, gitu ya, bahwa siswa di awal yang kita stigma mungkin kurang aktif, ternyata karena guru belum menemukan apa namanya pola pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa tadi. Nah kalau dengan banyak model, dengan banyak metode, ternyata anak-anak ternyata tidak masalah. Nah tadi saya mendekati kelompok 4 yang dekat pintu. Di situ memang di awal tidak dijelaskan ada masalah atau tidak, karena yang anak-anak yang bermasalah mungkin di belakang, di sebelah nah saya mengamati yang anak-anak yang biasa saja. Nah sama seperti yang lain, mungkin di awal memang masih canggung, ya, masih biasa, masih pasif, tapi ada Alfi siapa tadi, ya, ada namanya Alfiatun, ya. Alfiatun memang langsung mengambil inisiatif, langsung mengambil kertas, mengambil pulpen, terus kemudian ada satunya lagi yang langsung mengambil HP, gitu. Jadi ketika kertas sudah disampaikan, dilihat apa yang harus diisi, siapa tadi yang mengambil HP tadi langsung mencari. Oh misalnya ini ada kebetulan guru model sudah mengelompokkan, mengklasifikasikan hewan-hewan ABCD di klasifikasi tertentu. Jadi mereka langsung, oh AVS
jadi langsung dicatat, langsung catat gitu ya. Di awal memang tidak terjadi diskusi, karena mungkin yang akan didiskusikan juga bingung, karena anak-anak langsung dihadapkan pada LKS yang mengisi centang gitu ya, yang mengisi centang. Nah ini nanti menjadi masukan juga untuk model-model berikutnya. Nah sepi anak-anak itu sampai beberapa menit, jadi hanya ngisi terus, langsung mencari ngisi. Nah baru setelah kuis ada diskusi ya, ternyata dari sini temuannya ya anak-anak ternyata kalau ada dihadapkan pada kompetisi itu ternyata selepas itu saya mau. Nah ini adalah modal bagi kita untuk mengaktifkan siswa-siswa di event-event lain. Nah kemudian di situ, nah setelah kuis pertama, kedua baru ada diskusi. Karena si guru model mau menyampaikan, sebutkan apa namanya hewan yang termasuk dalam ABCD. Nah mereka baru ini apa, yang ini apa lagi gitu. Tapi ada juga langsung buka buku gitu. Jadi nggak mau berpikir, langsung buka buku, contohnya ini gitu ya. Jadi ini nanti juga menjadi bahan diskusi untuk menyampaikan konten gitu. Nah di klasifikasi hewan maupun tumbuhan itu kan kontennya mengapa si salamander dan lain sebagainya masuk ke dalam klasifikasi hewan A. Mengapa ikan, misalnya ikan cedol, ikan water, ikan apa masuk ke dalam Pisces atau ordo A, B, C, D. Itu yang penting. Nah, nanti ini masih ada waktu ya di pembelajaran berikutnya itu lebih diisikan di kontennya. Kalau tadi kan baru masuk ke ordo A, ordo B, ordo C, anggotanya ini. Nah, besok masuk di konten, kenapa ordo A ini atau kenapa hewan ABCD ini masuk ke ordo ini. Gitu. Nah, itu adalah esensi dari pengelompokan, esensi dari klasifikasi, baik di tumbuhan maupun hewan. Ini nanti bisa diimplementasikan di pengelompokan tumbuhan. Gitu, gitu. Jadi tumbuhan belum ya? Oh sampun, oh ya sudah tidak apa-apa. Jadi nanti untuk kelanjutannya seperti itu, masuk ke konten, kenapa ikan water, ikan cedul masuk ke kelas ini, jadi sudah masuk ke kontennya. Itu yang kita dapatkan di apa namanya kegiatan lesson study di siang. Nah satu lagi mungkin peta, observer tidak hafal ke semua siswa walaupun namanya sudah ada, tapi kadang observer kan nggak membantu siswa, jadi melihatnya dari belakang. Nah bisa ditempelkan di belakang atau monggo dengan nomor. Kemudian itu peta nama. Kemudian ada peta kelompok. Mau kelompok A, B, C, D di mana? Itu kelompok 1, 2 di mana? Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga lesson study tetap berlanjut. Jadi semuanya mendapat giliran ya Pak Kepala Sekolah. Menarik. Jadi silakan disiapkan permainan-permainan yang menarik. Gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada guru model dan Bapak Ibu observer yang sudah meluangkan waktunya, juga Bapak Sarwanto yang tadi malam sebetulnya saya tahu belum besok LS di SMA Modul 8. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesimpulan pada lesson study kali ini, alhamdulillah pembelajarannya berlangsung dengan baik, bahagia dan menyenangkan untuk peserta didiknya. Dan di dalamnya bisa lebih memahami karakteristik dari peserta didik. Selanjutnya untuk kedepannya mungkin lebih heterogen lagi dalam pembagian kelompoknya. Kemudian disiapkan peta kelompok, juga peta nama siswa agar memudahkan observer dalam mengobservasi peserta didik. Baik, telah disampaikan kesimpulan dari kegiatan lesson study kita pada kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kehadiran dari Bapak Ibu, guru MGMP, guru SMA 1 Modul 8, kemudian dosen pembimbing dan juga tim lesson study FMIPA UNS. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.